Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sophie Nurdayanti dengan NPM 2006061. Nah, pada video sebelumnya kita membahas mengenai metode planning. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai metode learning atau metode pembelajaran dan juga contoh penerapan yang sudah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Baik, langsung saja. Metode learning. Nah, metode learning ini merupakan suatu teknik atau pendekatan yang digunakan di bidang kecerdasan buatan atau kita sering dikenalnya itu dengan AI, Artificial Intelligence, di mana memungkinkan si mesin atau komputer untuk belajar dari data secara otomatis tanpa harus secara eksplisit diprogram. Nah, tujuan dari metode learning ini sendiri yaitu untuk mengembangkan sebuah model atau algoritma yang dapat mengenali pola, melakukan prediksi, dan juga membuat keputusan berdasarkan data yang diberikan. Metode learning ini dibagi menjadi 4 metode. Yang pertama sering dikenal dengan supervised learning atau metode pembelajaran yang diawasi. Yang kedua yaitu metode unsupervised learning yang tidak diawasi. Kemudian ada semi-supervised learning, dan yang terakhir ada reinforcement learning. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbandingan antara keempat metode tersebut, di sini ada tabelnya, di mana si tabel ini tuh merupakan perbandingan dari keempat metode learning dengan kategori data input, pelatihan, penggunaan, kompleksitas dan kompleksitas komputasional, dan juga akurasinya. Di sini untuk metode supervised learning, data inputnya itu semuanya harus memiliki label. Nah, kemudian sedangkan pelatihannya bakal terus diawasi pengawasan eksternal. Kemudian untuk penggunaan di supervised learning itu sendiri, itu menghitung hasil akhir sehingga kompleksitas komputasionalnya itu lebih sederhana dan akurasi yang didapatkan juga lebih tinggi. Sedangkan untuk unsupervised learning, data input yang dimiliki oleh data tersebut itu semua datanya tidak berlabel, berarti kebalikan dari supervised learning. Kemudian pelatihannya juga tidak diawasi. Nah, penggunaannya itu dengan menemukan pola-pola dasar dari si data yang tidak berlabel tersebut. Sehingga nanti kompleksitas yang didapatkan dari algoritma unsupervised learning ini itu bakal lebih kompleks, namun akurasi yang didapatkan itu lebih rendah. Yang ketiga ada semi-supervised learning. Nah, untuk semi-supervised learning ini adalah di mana data input yang dimiliki oleh semi-supervised ini hanya sebagian yang berlabel dan juga sebagian yang tidak berlabel. Nah, untuk pelatihannya juga tidak spesifik, kemudian penggunaannya juga tidak spesifik, namun kompleksitas pada algoritma semi-supervised learning ini bergantung pada algoritma. Nah, sehingga akurasi yang didapatkan dari algoritma tersebut itu umumnya lebih rendah. Nah, yang terakhir ada reinforcement learning. Nah, reinforcement learning ini data inputnya itu tidak ada data yang telah ditentukan. Kemudian pelatihannya juga tidak diawasi. Namun penggunaan dari si reinforcement learning ini belajar serangkaian hasil. Jadi si modelnya itu bakal belajar dari proses sebelumnya. Nah, untuk kompleksitasnya itu sendiri itu tidak ada dan akurasinya juga tidak ada. Nah, untuk lebih paham lagi mengenai 4 metode tersebut, kita akan langsung membahas contoh dari penggunaan metode learning ini di dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama ada supervised learning atau pembelajaran yang diawasi dan datasetnya juga itu berlabel. Nah, salah satu contoh penerapan dari supervised learning itu sendiri yang dilakukan oleh penelitian Ridwan pada tahun 2020 dengan penelitian yang berjudul Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk Klasifikasi Penyakit Diabetes Mellitus. Nah, pada penelitian ini menggunakan pendekatan learning supervised, di mana dengan menggunakan algoritma Naive Bayes untuk mengklasifikasikan penyakit diabetes mellitus
berdasarkan atribut-atribut dalam dataset yang telah diberi label. Nah, model klasifikasi yang dibangun ini memanfaatkan informasi dari data berlabel untuk memprediksi apakah seseorang itu menderita diabetes atau tidak. Untuk data yang digunakan pada penelitian ini tuh berasal dari dataset publik, yaitu dari UC Machine Learning, yang disebut dengan Early Stage Diabetes Risk pada tahun 2020 dengan 17 atribut, di mana tahapan yang dilaluinya itu melalui tahapan pre-processing data, pembangunan model, dan yang terakhir ada evaluasi. Dengan hasil akurasi yang didapatkan sebesar 90,20% dan nilai AUC sebesar 0,95. Hal ini tuh menunjukkan bahwa algoritma naive Bayes dalam supervised learning untuk studi kasus penyakit diabetes mellitus itu memberikan prediksi yang baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh penelitian dari unsupervised learning. Penelitian yang dilakukan oleh Fernando Pratama dan teman-temannya pada tahun 2022, mereka melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode learning unsupervised learning, di mana untuk melakukan clustering pada segmentasi citra digital dengan menggunakan algoritma K-means clustering. Metode ini dipilih karena dalam banyak kasus tidak ada anotasi atau label yang tersedia untuk piksel-piksel citra. Sehingga dalam unsupervised learning ini tuh, algoritma harus secara mandiri mengidentifikasi pola atau struktur yang ada dalam data tanpa bimbingan dari label atau informasi eksternal. Metode K-means itu sendiri digunakan untuk mengelompokkan piksel-piksel citra berdasarkan kesamaan warnanya. Oke, yang selanjutnya yaitu semi-unsupervised learning. Penelitian yang berjudul Semi-Unsupervised Learning, Clustering and Classification Using Ultra-Space Labels membahas mengenai pembelajaran semi-unsupervised dengan dalam klasifikasi, khususnya pada kasus di mana beberapa kelas tidak memiliki contoh yang berlabel berbasis model generatif mendalam pada datasetnya. Nah, adapun hasil dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan tentang kegunaan adanya regimen pembelajaran baru, di mana sebagian besar kelas dalam dataset tidak memiliki contoh yang berlabel. Oke, yang terakhir yaitu reinforcement learning. Pada penelitian yang berjudul A General Reinforcement Learning Algorithm, Test Master Case, Soggy and Go Through Survey, penelitian ini tuh menggunakan suatu metode reinforcement learning yang menggabungkan teknik survey dengan arsitektur deep neural network. Algoritma ini dilatih menggunakan data survey untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang permainan catur, shogi, dan go, sehingga nanti akhirnya mampu mencapai tingkat keahlian yang melebihi pemain manusia. Nah, penelitian ini tuh juga menunjukkan bahwa adanya kenaikan atau kemajuan yang signifikan dalam bidang pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan dengan menunjukkan bahwa algoritma reinforcement learning ini dapat memperoleh tingkat keahlian yang tinggi dalam permainan strategis yang kompleks. Nah, temuan ini memiliki implikasi penting dalam pengembangan AI dan potensi penerapannya dalam berbagai domain. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.